Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau cerita santai aja ya. Ini terkait, ya lu pasti udah tau lah, ini terkait untuk P2P lending ya, yang di Indonesia untuk saat ini tuh lagi tenar tuh untuk dana syariah Indonesia. Yang mana kalau bisa dilihat, ini gue sambil baca beritanya ya, itu dana syariah Indonesia itu udah gagal bayar sekitar 1,4 triliun teman-teman. Lu bayangin tuh, itu duit semua 1,4 triliun. Dan gue itu sangat-sangat simpati banget nih kepada orang-orang yang investasi di dana syariah ini, yang mana kalau dilihat itu kan kebanyakan kaum, bisa dibilang kaum kaum Islam ya gitu ya, kayak gitu. Soalnya kan mereka tuh bisa dibilang pengen investasi, tapi investasinya tuh yang benar-benar syariah. Dan berhubung si dana syariah ini membawa label-label syariah yang mengakibatkan banyak orang-orang di luar sana, terutama orang-orang Indonesia ya, itu kan banyak, bisa dibilang agamanya tuh kebanyakan mayoritas agama Islam ya. Dan itu pada beli atau investasi di dana syariah ini. Yang bikin miris itu di sini ya, di dana syariah ini korbannya itu nggak hanya di luar sana, ternyata di lingkungan terdekat gue juga ada yang kena teman-teman. Gue cerita dikit ya kenapa beliau bisa kena itu. Ya bisa dibilang kalau dilihat dari backgroundnya beliau itu ya, dia tuh orang, bisa dibilang orang yang taat agama ya, bisa dibilang sholatnya sangat-sangat tepat waktu lah, beda sama gue, kadang suka beda beberapa menit dan lain sebagainya gitu ya. Dia sangat-sangat tepat waktu dan sebagainya. Terus beliau juga kadang dulu pernah tanya juga untuk investasi-investasi kayak di saham lah dan reksadana kayak gimana dan sebagainya. Dan emang beliau tuh ya, dikarenakan orangnya muslimnya ketat banget gitu ya, sangat-sangat menjunjung tinggi agamanya dan prinsip beliau. Yang dia beli-beli entah itu reksadana tuh kadang reksadana syariah dan lain sebagainya gitu ya. Untuk di saham kalau nggak salah beliau masih belum berani tuh, soalnya dia belum mempelajari detail terkait saham dan sebagainya. Cuma ya kebanyakan kemarin tuh nanya tuh terkait apakah di saham ada yang syariah atau enggak, ya gue jawab pasti ada gitu. Soalnya kan ada labelnya tuh, lo bisa cari aja. Entah itu di Stockbit atau di sekuritas-sekuritas lain ya, lo kalau misalnya pengen beli saham yang syariah ya, lo cari aja, bisa difilter kalau nggak salah tuh, lo cari aja yang saham-saham syariah itu sangat-sangat bisa banget gitu ya, di sekuritas manapun itu pasti ada seperti itu. Nah gue nggak tahu kenapa ini orang itu udah jarang ngobrol lagi terkait investasi, udah berapa bulan gitu ya. Taunya entah kenapa gue tahu dari atasan gue, dia itu juga investasi sama nih di dana syariah. Cuman beliau itu bisa dibilang beruntung ya, soalnya dia udah mencairkan uangnya sebelumnya tuh, kalau nggak salah di pertengahan tahun 2025, dan itu udah ditarik semua, jadi udah nggak ada lagi PR di dana syariah dan sebagainya. Bisa dibilang ya hoki atau beruntung lah ya, jadi nggak gagal bayar banget lah seperti itu. Nah sedangkan teman gue yang satu ini uangnya masih ada nih, soalnya kan kalau nggak salah tuh invest di dana syariah itu, di P2P lendingnya itu dia harus nyimpen, misalnya ada pendanaan nih, beli beli perusahaan A, atau misalnya perusahaan A ini lagi butuh capek sekian gitu ya buat produksi apa gitu, butuh dana 100 miliar dan sebagainya, kan itu kalau nggak salah tuh harus di hold dulu ya teman-teman, kurang lebih sekitar 3 bulan atau mungkin 6 bulan atau berapa bulan gitu ya. Gue nggak tahu tuh, soalnya gue jarang lihat juga, jarang install juga si aplikasi-aplikasi P2P lending ini. Cuman gue dulu pernah lihat sekilas tuh kayak P2P lending apa ya, kalau nggak salah tuh dulu tuh pas sebelum COVID tuh, akseleran, kalau nggak satu akseleran gue pernah lihat. Dan gue juga pengen, dulu tuh pengen terbesit untuk investasi di situ. Cuman pada saat gue pikir-pikir, si pendanaannya tuh aneh-aneh teman-teman. Gue nggak tahu ini perusahaannya perusahaan apalah, dia pengen minta pendanaan ini. Dan gue cek ini perusahaannya tuh ya aneh gitu, kayak misalnya kantornya tuh cuman di pinggir jalan, warung, atau misalnya ruko, atau bahkan pendanaan sesuatu hal yang belum jadi. Misalnya si perusahaan ini dia pengen invest atau pengen bangun suatu entah toko lah atau lain sebagainya, yang mana memerlukan waktu sekitar memerlukan uang sekitar ya mungkin 10M atau lain sebagainya, di mana lu bisa dapat bunga sekitar 12% per tahun gitu. Kalau misalnya dikurangin, kalau lu hold dana 6 bulan tuh ya tinggal dikurangin aja 12 kurangi 2 atau dibagi 2 ya, itu ya tinggal jadi 6%-an lah ya dalam 6 bulan tuh.
Ya kalau misalnya pandangan gue pada saat itu yang mana gue cuman investasinya tuh di reksadana yang returnnya tuh cuman 5% per tahun, ya itu udah sangat-sangat besar ya, dimana gue dapet 6% dalam 6 bulan, sedangkan kalau di reksadana kan dapatnya cuma 5%-an gitu ya dalam 12 bulan. Ya tentu saja gue pada saat itu sangat wow, menggiurkan sekali nih. Terus gue di otak gue tuh udah mulai berpikir nih, kalau gue nyimpen segini dapat segini, wah cepet nih gue bisa cepet kaya nih tanpa gue harus worry lah. Soalnya kan kalau pay to pay lending itu kan dia tuh kalau nggak salah ada asuransi gagal bayarnya ya. Kalau misalnya gagal bayar tuh dapat asuransi sekitar 90% atau 98%, gue nggak nggak ingat gitu ya berapa. Pokoknya kalau misalnya si perusahaan ini minjem dana terus gagal bayar, ya akan diganti sama asuransi tersebut sekitar tadi ya 98% atau 90% dari pendanaan lu sendiri, seperti itu. Misalnya 100 juta gagal bayar nih, misalnya asuransinya 90%, ya nanti dibalikin sekitar 90 juta, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah pas gue cek backgroundnya dan sebagainya untuk yang pay to pay lending itu, kalau pada saat itu bisa dibilang gagal bayarnya tuh hampir cuman 1% atau dikit banget ya, jadi kebanyakan yang lolos aja gitu. Cuman pada saat gue pikir-pikir ada yang aneh nih pay to pay lending ini tuh, gue nggak bisa berharap banyak terkait pay to pay lending, dikarenakan kan kalau misalnya pinjam uang segitu dan ini bunganya tuh bisa dibilang lebih besar, malah lebih besar daripada bunga-bunga yang ada di bank gitu. Misalnya ada perusahaan A, dia pengen minjem duit sekitar apa ya, untuk beli apa gitu, beli gedung dan lain sebagainya, misalnya 100 miliar. Ya mungkin kalau di bank-bank besar seperti BCA dan sebagainya, gue nggak tahu ya, cuman dulu pernah riset itu kalau nggak salah bunganya itu sekitar ya 10% atau 12% gitu ya. Cuman kalau dilihat di pay to pay lending pas dicek itu bahkan ada yang sampai bunganya tuh sekitar 18% lebih gitu ya dalam 1 tahun gitu. Yang itu kan sangat-sangat menggiurkan sekali ya teman-teman, dan gak masuk akal gitu. Karena gue suka mikir gitu, lah kalau misalnya lu bisa dapat bunga lebih kecil, kenapa lu nggak investasi atau bisa nggak minjem aja di bank gitu. Nah gue dulu berpikiran seperti itu ya. Cuman kalau nggak salah tuh dulu tuh ada yang bilang ya karena kalau misalnya lu minjem di bank birokrasinya ribet cenah, kayak pengurusannya dan sebagainya. Nah mulai saat itu gue mulai mikir, anjir ini kayaknya kalau misalnya perusahaannya nggak mau ribet, terus dia minjemnya di pay to pay lending aja, bisa dibilang red flag teman-teman. Soalnya kalau misalnya orang minjem duit terus nggak mau ribet, pengennya cepet dananya dapat, itu kemungkinan dia membayar itu pasti bisa dibilang 50-50 gitu ya. Ya contoh misalnya lu pernah dengar nggak kasus kayak gini, misalnya lu punya temen nih si A. Si A itu pengen minjem duit ke lu misalnya 10, jangan gede-gede lah, 1 juta gitu. Lu bilang, gue nggak ada bro duit segitu, coba lu pinjol aja deh gitu. Terus si orang itu bilang, aduh bro nggak mau bro, ribet gitu kalau misalnya pinjol atau misalnya pinjem di Pegadaian dan lain sebagainya tuh ribet bro, mending gue minjem ke lu aja. Terus kalau nggak salah tuh ada case di mana ya udah dikasih pinjam tuh 1 juta, taunya udah nggak pernah bayar si orang tersebutnya, nggak, paling cuman bayar pertama doang tuh, misalnya pertama kali bayar 200.000 lah dicicil kita 200.000, sisanya udah hilang. Itu sangat-sangat banyak sekali, dan ini gue terapin juga kurang lebih ke pay to pay lending ya. Kemungkinan kalau misalnya sebuah perusahaan nggak mau ribet minjem dan sebagainya, itu kemungkinan bayarnya itu sangat-sangat kecil sekali ya. Dan ternyata terjadi juga di pay to pay lending, ya entah itu di produk-produk yang lainnya kayak misalnya ini gue agak nyebut merek ya, nggak tahu boleh nggak atau enggak nih, kayak misalnya yang mereknya A, terus yang mereknya tuh apa, yang pohon-pohon gitulah, ada pohon-pohonnya dan sebagainya, kan akhirnya itu kolaps dan banyak orang yang gagal bayar juga. Nggak tahu nasibnya sekarang gimana, apakah masih bisa dicairin atau enggak, kurang lebih kayaknya enggak. Nah balik lagi nih ke case teman gue udah invest tuh soalnya hampir puluhan juta kalau nggak salah tuh, gue korek-korek ya sambil ngobrol gitu santai gitu. Akhirnya dia terbuka tuh, dan dia tuh kalau nggak salah nyimpen sekitar 70-an juta lebih gitu, dan uangnya masih nggak tahu ya untuk saat ini masih nyangkut atau enggak. Gue nggak berani nanya lagi gini, soalnya kan itu bisa dibilang personality ya, jadi takutnya gue nanya tersebut malah mengakibatkan
luka lamanya terbuka kembali, yang mana orang sebut sebenarnya udah dilupain dan lain sebagainya. Taunya gara-gara gue nanya lagi ya jadi keingetan lagi. Soalnya kan bisa dibilang uang segitu tuh bukan uang yang kecil ya teman-teman, dan posisinya itu ya orang tersebut ya samalah kayak gue gitu ya, kerja 9 to 5 gitu kan, yang mana mungkin beliau itu sering banget nabung dan sebagainya, udah mau menyisihkan uangnya buat nabung, terus uang tabungannya disimpan di instrumen yang seperti itu tadi ya, dana syariah dan sebagainya. Taunya apa yang udah lu lakukan selama beberapa tahun sebelumnya tuh ya udah hilang aja tuh si uang. Ya itu bisa dibilang kena mental sih, sakit hati banget ya untuk hilang itu, yang mana lu cuman bisa lihat si uang tersebut tuh di layar HP doang, tapi nggak bisa lu cairin lah dan sebagainya. Ya udah, ya mau nggak mau ya lu harus move on terkait hal tersebut ya. Semoga aja gue doain ada pencerahan lah ke depannya, entah itu misalnya dananya bisa cair dan sebagainya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ke depan ada produk-produk pay to pay lending, lu perlu pikirin lagi matang-matang apakah lu mau investasi disebut atau tidak ya. Cuman kalau gue sih kemungkinan enggak ya, soalnya banyak banget instrumen di luar sana yang lebih aman dan safety ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Mungkin curhatnya agak lumayan panjang ya. Kalau misalnya ada komentar dan lain sebagainya, bisa komen aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada kritik dan saran terkait video ini, komen aja di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut ya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.